Ada beberapa poin tentunya yang kita bisa ambil dari paket yang sudah Anda saksikan tadi, bahwa Mayor Deddy Hasibuan ini merupakan kuasa hukum dari ARH dan juga sekaligus kerabatnya. Artinya ini untuk kepentingan pribadi. Poin kedua adalah Mayor Deddy Hasibuan membawa pasukan TNI baik itu berseragam maupun juga memakai baju preman untuk datang menggeruduk Polrestabes Medan. Yang ketiga adalah meminta penangguhan penahanan terhadap ARH dan akhirnya ARH dibebaskan. Apakah ini bentuk dari arogansi oknum TNI yang merintangi keadilan? Kita akan bahas bersama. Kita akan minta pendapat tentunya dari Bang Saur Siagian yang sudah hadir bersama saya di sini sebagai praktisi hukum dan juga sebagai waketum dari Peradi. Selamat malam Bang Saur. Selamat malam Mbak Putri. Sehat Bang Saur. Alhamdulillah Mbak Putri. Alhamdulillah. Baik, selain Bang Saur kita juga akan minta pandangan dari Laksamana Muda Purnawirawan Sulaiman Ponto selaku mantan Kepala Bais TNI. Selamat malam Pak Sulaiman Ponto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Saur. Selamat malam. Horas. Pak Ponto. Ya, Horas. Hidup Pradi. Hidup Pradi. Baik. Ya, biar kita rileks Mbak Putri. Itu dia. Langsung saja kita akan lihat minta pandangan Bang Saur. Ya. Apa kemudian yang bisa dilihat dari kasus ini? Betulkah itu bentuk arogansi oknum TNI? Saya kira bukan sekedar arogansi ini ya. Ini sudah terang benderang ini melakukan obstruction of justice. Artinya adalah perintangan daripada penegakan hukum. Karena kan kalau kita lihat bahwa kedatangan mereka itu dia adalah seorang TNI aktif dan kemudian mengaku sebagai kuasa hukum daripada keluarganya dan memaksa. Ya. Karena kita lihat kan ada perkataan-perkataan dari temennya yang dibawa sekitar 40 orang, bila perlu ratakan. Atau yang saya sangat sedih, membawa juga nama Pas Pampres. Dia mengatakan begini, saya ketemu Pak Jokowi jadi Pas Pampres tidak sesuai ini gitu loh. Maksudnya apa? Ini sudah terang benderang, ini adalah untuk perintangan hukum. Nah, yang juga sangat menyakitkan Mbak Putri kepada kami sebagai advokat, mengatakan mengaku sebagai kuasa hukum. Ya. Apa arti kuasa hukum? Dalam KUHP adalah seseorang yang telah memenuhi syarat, yaitu atas perintah undang-undang. Itu di pasal 1 butir 13 KUHP. Kemudian diterangkan undang-undang advokat di ayat 3, seseorang advokat adalah telah mengikuti pendidikan advokat magang 2 tahun baru berhak. Seorang tentara tidak bisa merangkap sebagai kuasa hukum. Nah, oleh karena itu menurut saya ini adalah tindakan yang sangat serius. Saya tahu, saya kenal betul baik Pak Pangdam, Pak Muhammad Hasan, sahabat saya. Dia adalah orang yang taat hukum. Ini harus ditindak tegas. Kalau tidak sangat menciderai. Di mana Pak Hasan berjuang sebagai seorang prajurit TNI, kemudian sekarang menjadi Pangdam belum berapa lama. Untuk menuntus ini tuntas dan harus memberikan sanksi yang proporsional dan sekeras-kerasnya supaya jangan terulang. Baik, ada sanksi yang sekeras-kerasnya dan proporsional yang diminta oleh Bang Saur Siagian. Sebenarnya dalam perbincangan ini kami sudah berupaya untuk mengundang baik itu Pangdam Bukit Barisan maupun juga Kapendam, tapi sayangnya hingga dialog ini berlangsung, dua sosok tersebut tidak bisa bergabung dan juga memberikan keterangan dalam perbincangan kali ini. Tadi sudah disebutkan juga oleh Bang Saur ada beberapa kata-kata, beberapa kalimat yang menunjukkan arogansi dari Mayor Deddy Hasibuan. Kita akan lihat bersama sebenarnya apa saja yang diucapkan saat kemudian menggeruduk Polrestabes Medan. Ini dia. Kalau perlu kami Pak Ponco juga kami jadi berkemahan di sini. Oke Pak ya? Ya, sampaikan nanti. Ya kenapa Profesor Pagar dijelaskan seperti itu ditangguhkan? Maaf, saya jelaskan dulu. Saya sudah paham Pak, saya sudah paham aturan seperti itu. Saya mantan penyidik juga Pak. Saya mantan penyidik, jadi saya sudah paham. Yang saya tanyakan kenapa ada diskriminasi? Tidak ada diskriminasi. Loh, kenapa Profesor Pagar ditangguhkan? Ini tidak ada 3 LP lagi Pak. Yang namanya 3 LP, 10 LP, tadi kan saya sudah jelaskan. Itu prosedur hukum. Tetap yang namanya sirosis ini saya bicara dulu. Situ diam dulu. Karena 3 orang, contoh lah misalnya ibu ini jadi korban. Iya. Pak, ini saya ini lapor Pak. Iya. Kemudian tersangkanya pelapor saya kenapa mau dipulangkan? Pak. Satunya lagi begitu lagi ke kami. Oke. Kalau begini hukum nggak ada ini. Kalau Bapak di sini paksakan kehendak. Bukan paksakan, berarti itu juga yang si pelaku memaksakan kehendak kepada Bapak. Oh jelas.
Saya sekarang menyampaikan, saya datang ke sini, Pak. Ini kami mau menangguhkan penahanan, sudah masuk. Penangguhan Terus proses hukum. ini orang Loh, dengan saya mau silaturahmi. Loh. Ada yang salah silaturahmi seperti ini. Ya udah, terima kasih silaturahmi saya terima. Makanya kami mau negakkan hukum, proses hukum tetap jalan. Tapi tolong dong, ini ada penangguhan penahanan. Ini bagian dari proses hukum. Penangguhan penahanannya kami proses hukum. saya hargai, makanya panggil nanti kami hadirkan. Tidak, ada laporan lain yang sekarang kami tangani. Pak, mau dia nanti di Papua sana, kalau nanti ada pemanggilan kami Tidak hadirkan. memaksakan kehendak. Oh tidak, Bisa begitu, tidak. Bapak. Pak, Bapak yang memaksakan kehendak. Kenapa ini diskriminasi? Tidak ada Bapak diatur di sini dalam rame-rame suap. memaksakan kehendak. Pak, Nggak boleh. saya bicara dulu. Saya bicara dulu. Boleh, Pak. Saya bicara dulu. Saya bicara dulu. Ya, saya bicara dulu. Saya menghargai Bapak datang Loh. ke sini. Saya sudah sampaikan tadi. Kalau Bapak menghargai, maka Bapak jawab tertulis kemarin. Jangan hanya WA saja. Suratnya baru masuk Loh, kemarin, Pak, makanya saya jawab. saya datang ke sini mengantar Pak langsung ke Adu dan Pak ke Bapak juga. Bapak dari kemarin saya tidak bisa ketemu. Pakai paspor loh itu, digital itu. Iya. Saya tekan, terus 9 kali saya bel. Kemudian Bapak ada yang namanya si Rani bilang, Bapak kasat tidak ada di tempat ke Polda. Saya menemui Jokowi waktu di Pas Pampres saja nggak seperti ini susahnya. Seorang kompol susah sekali menemuinya. Oke, kalau memang Bapak minta dibantu, ya kita lihat prosesnya ada, kita gelarkan. Proses hukum tetap berjalan. Kami Tidak hanya ada dalam konteks proses- ditangguhkan. tidak ada dalam proses Kapan hukum, nanti mau kewenangan diperiksa? persoalan tidak Silakan, ada. silakan. Kenapa ini ditangguhkan? LP-nya sama, laporan polisinya sama, terlapornya juga dua. Kok ini di hati-hati loh. Ini ada apa ini? Sampean gimana ini? Kita sudah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Mayor TNI Dedy Hasibuan, mengungkapkan bahwa memaksakan kehendak dengan nada tinggi, dengan nada keras, bahkan juga yang terakhir hati-hati loh. Apakah kemudian ini termasuk dikategorikan sebagai ancaman, Pak Sulaiman Ponto? Ya, apa yang dikatakan Pak Saur udah benar semua itu. Sudah pas betul itu. Saya sudah tidak bisa tambah lagi itu. Sudah diwakili Pak Saur. Ampun, Pak Jenderal. Ya, sudah lengkap itu. Gak ada lagi yang bisa ditambahin. Iya. Cuma hukumannya yang bisa ditambahin. Ada hukuman yang tertulis dan hukuman yang tidak tertulis itu nantinya yang akan dia dapat itu. Baik, tapi Pak Berat Sulaiman itu. Ponto, ya, Pak Sulaiman Ponto, sebelum kita bicara soal hukuman apa kemudian yang layak yang harus diberikan kepada Mayor Dedy Hasibuan ini, tapi melihat kata-katanya, melihat apa yang diucapkan, menunjukkan arogansinya, Pak Sulaiman Ponto, apa memang seperti itu kemudian oknum TNI ini berperilaku, terutama kemudian sampai menggeruduk Polrestabes Medan? Enggak, tidak semua seperti itu. Masih banyak yang lebih baik. Itu mungkin lagi, nggak tahu itu lagi sakit apa itu malam hari itu barangkali itu. Tapi yang jelas tidak semua seperti itu. Baik, Itu mungkin hanya satu-satunya itu yang ada di Medan sana itu, Iya. kebetulan aja itu. Ya, nah satu Tapi tidak seperti itu. lagi Kalau Pak ada yang Sulaiman. seperti itu, sudah itu nanti hukumannya berat itu. Baik, Pak Sulaiman satu lagi, sampai membawa pasukan loh Pak Sulaiman, ada yang memakai seragam tapi ada juga yang memakai baju bebas. Itulah yang saya bilang, itu sudah kelewatan itu. Kalau seperti cebongan, masih anak buah, itu masih ada sedikit pembenaran. Tapi kalau ini di luar anak buah hanya kepentingan pribadi menggunakan kawan-kawan, menggunakan tekanan kepada polisi seperti itu sudah tidak benar itu, udah nggak benar. Itu sudah pasti saya bisa katakan itu sudah salah. Pak Sulaiman mengatakan bahwa sebaiknya ini diberikan hukuman, begitu kan, diberikan sanksi kepada Dedy Hasibuan. Tapi bagaimana dengan pasukan yang dibawa Pak Sulaiman? Apakah juga harus diberikan sanksi kepada mereka? Atau mereka ini semata-mata memang ikut, hanya mengikuti perintah ataupun juga kehendak dari Mayor Dedy Hasibuan? Oh, pasti semua yang ikut akan dapat hukuman itu. Pasti akan ada berat. Sesuai dengan apa yang dia bikin hari itu. Datang, nanti dia lihat kamu datang ngapain, meninggalkan dinas, kamu lagi apa. Itu banyak itu, intelijen punya kerjaan itu. Nanti dicek satu persatu, semua pasti diperiksa. Dari diperiksa baru dinaikkan ke Ankum, turunkan ke POM. Untuk selanjutnya masuk pengadilan militer. Ya, Itu. Pak. Ya, Pak Sulaiman, tapi kemudian kalau melihat oknum TNI yang satu ini memiliki keberanian seperti itu sampai datang menggeruduk Polrestabes Medan, apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebabnya? Apakah merasa lebih punya itu powerful atau seperti apa Pak Sulaiman Ponto?
Itu yang saya tidak tahu apa yang membuat dia seperti itu. Karena selama saya dinas saya tidak pernah mendapatkan mayor yang kayak begitu itu. Hanya untuk urusan pribadi, membawa kawan-kawannya beradu argumen dengan polisi. Ya baru kali ini saya melihat ini. Ya. Ada makhluk seperti itu tuh. Baik, Bang Saur, penyalahgunaan wewenang. Tapi sebelum nanti Bang Saur bisa berikan pandangan lebih jauh lagi, kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Kabid Humas Polda Sumatera Selatan. Ini dia. Terkait dengan kedatangan dari Mayor Dedi Hasibuan, di mana beliau sebagai penasehat hukum Kumdam 1 Bukit Barisan yang hadir atau datang ke Polrestabes Medan menemui Kasat Reskrim untuk berkoordinasi terkait dengan proses hukum yang dihadapi oleh saudara beliau, yaitu ARH. Di mana proses hukum terhadap ARH ini bersamaan dengan proses hukum yang juga dijalani oleh saudara P. Dari personil kami yang datang ke sini menggeruduk atau masuk ke dalam. Jangan sampai berita yang beredar di luar seolah-olah TNI sama Polri tidak solid atau tidak kompak atau istilahnya tidak satu suara. Makanya saya hadir di sini bersama Bapak Kapolres, bersama Bapak Kabid Humas ingin menjelaskan biar berita ini tidak melebar kemana-mana. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas hanya kesalahpahaman, di mana setelah ketemu permasalahan itu bisa kita selesaikan. Baik pemirsa, kita sudah mendengarkan tadi pernyataan perwakilan dari pihak kepolisian dan juga pihak TNI. Dan saya mungkin juga akan sampaikan apa yang disampaikan Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Wijoyono. Secara terpisah memang mengatakan bahwa saat ini kasus tersebut masih didalami dan diselesaikan oleh pihak Kodam Bukit Barisan. Jadi beliau mengatakan bahwa ini didalami oleh Kodam 1 Bukit Barisan dan masalah kewilayahan akan diselesaikan sesuai dengan ranahnya. Nanti kita akan dengarkan juga bagaimana perkembangan terbaru dari sana, termasuk pandangan Bang Saur juga Pak Sulaiman Ponto juga sesaat lagi. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali.